Halo semua, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang jurnal kami yang berjudul Strategi Keamanan Jaringan dalam Era Digital. Sebelum kami memaparkan hasil dari jurnal kami, perkenalkan saya Tawaris Regar dengan akhiran NIM 248. Saya Juta Diana Tisyawata dengan akhiran NIM 245. Saya Angela Nanda Panjaitan dengan akhiran NIM 243. Berikut penjelasan dari review jurnal kami. Yang pertama ada potensi ancaman terhadap cyber dalam kemajuan teknologi. Indonesia termasuk dalam 5 negara terbesar dalam penggunaan media sosial yang memiliki potensi positif atau kekuatan dan potensi negatif atau kerentanan dan kelemahan terkait adanya perang cyber. Penggunaan oleh masyarakat dalam media sosial dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Namun, media sosial dapat menjadi sumber pengetahuan tentang teknologi informasi, komunikasi, dan digital yang memungkinkan masyarakat menjadi terampil dalam dunia digital. Namun, hal ini juga membawa kerentanan terhadap serangan cyber yang dapat mengancam kedaulatan negara dan keamanan informasi yang dikirim melalui platform digital. Potensi ancaman kejahatan cyber atau cybercrime dapat berdampak pada perang cyber. Berikut ini adalah beberapa potensi ancaman kejahatan cyber di Indonesia. Yang pertama ada hacking. Salah satu penyebab terjadinya serangan cyber mulai dari niat iseng untuk menguji keamanan hingga penolakan terhadap pemerintah. Yang kedua, ada cracking. Di Indonesia, terjadi kasus peretasan yang dilakukan oleh individu yang dikenal sebagai hacker. Mereka menggunakan metode ini untuk mencuri informasi kartu kredit, yaitu mengintip data kartu kredit para nasabah. Setelah mendapatkan akses ke informasi tersebut, para peretas kemudian mencoba untuk mengakses data sensitif serta harta simpanan nasabah pada bank untuk keuntungan pelaku. Yang ketiga, ada cyber sabotage. Cyber sabotage adalah tindakan secara sengaja untuk mengganggu, merusak, atau menghancurkan data atau sistem jaringan komputer sedang dihubungkan internet. Tindakan ini merupakan metode paling ditakuti banyak perusahaan besar di seluruh dunia. Yang keempat ada spyware. Program tersebut merujuk pada perangkat lunak yang merekam secara diam-diam penggunaan online, yaitu merekam data cookies atau registry. Data berhasil terekam kemudian dapat dikirim atau dijual kepada perusahaan atau individu tertentu, kemudian dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengirim iklan yang tidak diinginkan atau menyebarkan virus berbahaya. Manajemen resiko alam menghadapi ancaman kejahatan cyber atau cybercrime. Menurut Rahmawati 2017, terdapat beberapa tahapan proses manajemen resiko dalam menghadapi ancaman kejahatan cyber yang dapat diterapkan yang dijelaskan sebagai berikut. Pertama, identifikasi resiko kejahatan cyber dengan berkala untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan cyber. Dalam proses ini, semua aspek yang memiliki potensi menyebabkan kerugian harus diidentifikasi secara seksama. Setelah diidentifikasi dilakukan, seluruh resiko yang telah diidentifikasi kemudian diukur, dan pengukuran resiko pada ancaman kejahatan cyber mengacu pada dua ukuran utama, yaitu probabilitas dan dampak. 2. Akses. Penilaian resiko atau akses pada dasarnya bertujuan untuk mengevaluasi tingkat resiko yang timbul dari kejahatan cyber dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pertahanan negara. Yang ketiga adalah threat, memutuskan tindakan dan respon terhadap resiko kejahatan cyber, melibatkan menentukan resiko tersebut akan diterima, dialihkan, diminimalisir, atau dihindari. 4. Kontrol. Dalam rangka mengevaluasi keberhasilan manajemen resiko adalah penting untuk terus melakukan pemantauan dan penyesuaian. Dalam proses pemantauan tersebut, disarankan adanya mekanisme peringatan dini bagi pihak yang bertanggung jawab atas keamanan ini. Selanjutnya yang ketiga ada pentingnya keamanan sistem informasi. Beberapa alasan mengapa keamanan sistem informasi sangat penting, yaitu 1. Perlindungan data sensitif, yaitu sistem informasi yang sering menyimpan informasi sensitif seperti data pribadi, rahasia bisnis, dan informasi klien. Yang kedua, kontinuitas bisnis, yaitu serangan keamanan dapat mengakibatkan gangguan operasional yang signifikan, menyebabkan downtime yang mahal dan hilangnya kepercayaan pelanggan.
Yang ketiga, kepatuhan regulasi, yaitu organisasi sering diatur oleh undang-undang dan peraturan terkait keamanan data. Yang keempat, ada menghadapi ancaman yang terus berkembang, yaitu ancaman keamanan digital semakin kompleks dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Mengakibatkan keamanan berarti meninggalkan diri pada risiko yang tidak perlu. Selanjutnya ada yang keempat, strategi mengamankan sistem informasi. Beberapa strategi yang dapat diadopsi yaitu meliputi 1. Pendidikan dan kesadaran. Yang kedua, penggunaan kata sandi yang kuat, seperti memastikan bahwa penggunaan kata sandi yang kuat dan kompleks serta mendorong pengguna untuk secara teratur mengubah kata sandi mereka. Yang ketiga, pemantauan sistem. Melakukan pemantauan sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau aneh. Yang keempat, enkripsi data, yaitu mengenkripsi data yang sensitif baik saat berada dalam penyimpanan maupun saat sedang dipindahkan melalui jaringan. Yang kelima, ada pembaruan sistem. Yang keenam, ada penggunaan keamanan jaringan. Yang ketujuh, pengelolaan akses pengguna. Dan kedelapan, penggunaan sistem keamanan lanjutan, yaitu menggunakan solusi keamanan seperti firewall, antivirus, deteksi intrusi, dan teknologi keamanan lainnya untuk mengamankan sistem dari serangan. Oke, baik, terima kasih telah melihat video jurnal kami. Sekian pemaparan dari isi jurnal kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.